Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya David Josade dan kali ini kita akan membahas seputar kehidupan musisi selama pandemi corona ini. Ya, biasanya kita membahas tentang lagu-lagu, tapi sekarang saya ingin kita untuk memfokuskan kepada hal yang terjadi kepada musisi di zaman sekarang ini. Oke, sebelumnya video ini disponsori oleh masker dari Clea. Jadi maskernya ini dia keunggulannya adalah metalik ya, keren banget, dan bahannya itu enak, bagus, harganya pun murah. Kalian bisa langsung cek deskripsinya, ntar ada di bawah ya linknya. Saya lagi suka pakai yang ini nih karena kotak-kotak melambangkan jazz and gospel, nggak nyambung. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan. Kalau kalian lihat di video sebelumnya itu adalah video tentang musisi yang demo kepada gubernur kita karena mereka tidak dikasih izin oleh pemerintah untuk bermain di kafe ya, itu yang saya tangkap. Itu hak mereka untuk demo gitu. Tapi sekarang coba bayangkan, seandainya mereka sudah dikasih izin untuk bermain di kafe, nah bagaimana dengan pemilik kafe tersebut? Apakah mereka akan tetap memberikan mereka untuk main ataukah tidak? Karena kalau kita lihat yang di masa sekarang ini kan orang sedang banyak di rumah nih, yang tadinya biasanya keluar rumah mereka di rumah, yang tadinya biasa dinner di luar mereka bikin makanan sendiri gitu. Nah, apakah dengan begini kafe itu akan punya pemasukan untuk bisa membayar para musisi-musisi ini? Bagaimana menurut kalian? Jadi kalau saya pikir mereka demo pun kurang begitu efektif ya, karena biar bagaimanapun mereka demo tapi mereka kerja dengan orang gitu. Nah, dan orang ini yang menentukan apakah mereka akan dipakai atau tidak. Nah, sama seperti saya juga kehilangan reguler saya yang setiap hari Jumat di Senayan City gitu. Tapi buat saya itu tidak masalah karena ada atau tidaknya tidak mengganggu kehidupan saya gitu. Nah, sekarang kenapa mereka demo seperti itu? Karena bagi mereka itu adalah kehidupan mereka. Manggung, musik, main di kafe, reguleran, itu adalah kehidupan mereka. Mereka dapat penghasilannya di situ. Kalau mereka tidak mendapat penghasilan dari situ, mereka mau dapat penghasilan dari mana lagi gitu. Nah, disinilah saya ingin membagikan nasihat kepada kita semua, terutama musisi. Memang kita harus mengasah talenta kita. Sebagai musisi kita harus bisa benar-benar menguasai apa yang kita mainkan. Dan setelah kita menguasai talent kita juga harus bisa menggunakannya sebagai mata pencarian. Dan itu akan sangat menyenangkan sekali. Tapi sekarang masalahnya adalah begini, kita kerja dengan orang ya, dan orang itu yang menentukan kita dibayar atau tidak. Jadi jatuhnya kita tetap jatuhnya karyawan gitu loh. Kita dipakai atau tidak tergantung dari ownernya. Saya punya teman dia kerja di travel, jadi dia cerita bahwa tadinya adminnya ada 5 orang, terus dikurangin jadi tinggal 1 orang. Nah, 1 orang ini pun kadang gajinya itu nggak full dikasih, tapi hanya 25%. Kenapa? Karena sekarang travel lagi hancur banget, lagi down banget, lagi turun banget gitu. Tidak ada orang yang mau jalan-jalan gara-gara pandemi ini. Dan sekalipun mereka jalan-jalan, mereka harus rapid test, swab test, dan segala macam gitu. Itulah yang terjadi juga kepada kita sebagai musisi yang main di cafe reguleran, bahkan seasonal player itu terjadi. Kenapa? Karena tidak adanya penghasilan dari owner kita, maka kita pun tidak mendapat penghasilan dari tempat tersebut gitu loh. Contoh misalnya kafe, karena kafe tidak ada pengunjung yang datang, ya dia tidak bisa membayar pemain-pemainnya untuk main, which is yang pasti kita tidak akan pakai pemain musik dulu gitu, tunggu sampai semuanya reda. Bagaimana dengan pemain musiknya? Mereka tidak dapat duit gitu kan, sedangkan mereka hanya tahu di situ saja. Karena itulah mereka demo. Teman-teman musisi saya juga mengalami hal yang serupa. Yang tadinya mereka reguler, weddingan, seasonal player, semuanya hilang ya. Saya sendiri pun sebagai wedding player ya, kalau seasonal player saya enggak. Wedding player, weddingan pun hancur banget. Harusnya dari Februari itu sudah banyak yang weddingan sampai sekarang bulan Juli, tapi sampai sekarang saya tidak ada main weddingan. Padahal kalau dilihat di kalender saya lumayan banyak untuk main weddingan gitu. Kenapa? Karena itu tadi pandemi COVID-19 ini. Tapi buat saya itu tidak terlalu masalah. Kenapa? Karena saya sudah
memikirkan jauh sebelumnya. Kalau ada hal-hal yang terjadi, saya masih bisa tetap hidup. Teman-teman saya yang seasonal player, tadinya mereka ngiringin artis, sekarang artis tidak bisa manggung karena keadaan seperti ini. Manggung pun harus pakai kursi jauh-jauh, tapi itu nanti gitu kan. Untuk sekarang belum bisa. Berarti mereka tidak perlu pemain dulu untuk sementara. Yang berarti pemain-pemain yang tadinya dapat penghasilan dari artis ini tidak dapat penghasilan. Nah, kalau saya sendiri, kalau ditanya misalnya, kenapa Bang kok tidak fokus di reguleran atau di kafe-kafe gitu main gitu ya. Karena saya sendiri melihat ke depan bahwa hal tersebut tidak akan bertahan lama. Kalau misalnya kita reguleran, suatu saat pasti ada masa di mana itu akan berhenti. Entah dari kafenya mungkin tutup, entah ada pergantian pemain gitu, pergantian pemilik. Jadi dengan pergantian pemilik, manajemennya ganti, musisinya juga ganti gitu. Itu tidak bisa kita prediksi gitu loh. Makanya saya tidak memilih untuk hidup di situ. Apalagi dengan jamnya yang malam, kita harus berangkat jam 7, main jam 9, kelar jam 12 atau jam 1 malam, pulang nyampe rumah jam 2, belum lagi kalau bau rokok, misalnya bau asap, capek, kalau mau mandi, katanya rematik, tapi kalau nggak mandi kotor, gitu kan, itu menumpuk penyakit yang banyak sekali. Padahal kalau misalnya kita lihat uangnya cukup besar. Kalau taruhlah misalnya sekali reguleran itu 400 sampai 500 ribu. Seminggu 5 kali 500 ribu berarti 2,5 juta. 4 minggu dikali 2,5 juta berarti 10 juta. Wow, 10 juta per bulan hanya reguleran saja. Itu sudah sama dengan setara gaji manajer ya. Belum lagi kalau weddingan bisa 700 sampai 1 juta. Taruhlah 700 ribu. Satu minggu, taruhlah sebulan ada 5 apa 6, itu udah 4,2 juta. Berarti yang didapat adalah bisa 14 juta, bahkan bisa sampai 20 juta. Ada teman saya juga, dia dari hidup seperti itu bisa dapat 30 sampai 40 juta sebulan gitu. Tapi hal seperti itu tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena biar bagaimanapun kita jatuhnya karyawan. Kita kerja sama orang lain. Orang lain yang menentukan hidup kita. Karena itu makanya saya tidak mau untuk terlalu fokus di dunia seperti itu. Nah, saya ingin bilang ke teman-teman bahwa kita tidak bisa untuk selamanya hidup sebagai musisi saja kalau kita hanya reguleran, cover dan segala macam gitu. Kita bisa hidup sebagai musisi everlasting gitu ya, yang bertahan lama kalau kita menciptakan karya. Kita sebagai musisi yang dikenal adalah karyanya. Kalau kita tidak berkarya, kita cuma main reguler, ngiringin orang, terus kita cuma cover-cover aja di YouTube gitu. Itu hanya sementara doang. Tapi setelah nantinya ke depan, kita tidak akan diingat lagi. Beda kalau kita berkarya. Kalau kita berkarya sampai seumur hidup, bahkan sampai kita meninggal pun, karya itu akan tetap ada dan akan diingat oleh orang-orang. Nah, itulah makanya kenapa saya sarankan kepada teman-teman, mumpung sekarang kalian punya waktu luang, kalian luangkan untuk membuat karya kalian mulai dari sekarang. Tidak harus bagus-bagus banget, mulai dari yang simple-simple aja nggak apa-apa gitu. Saya juga sudah mulai berkarya dari kemarin-kemarin, jadi makanya saya lebih fokus di karya saya gitu. Nah, di masa pandemi seperti sekarang pun banyak teman-teman saya yang tadinya musisi, mereka sudah mulai untuk berpindah haluan. Mereka mulai bikin makanan, catering, ada yang aja jualan ayam gitu, ekspor daging ayam gitu, dan mulai banyak yang mulai senang di pekerjaan mereka yang baru seperti ini. Ada yang asuransi, ada yang MLM, banyak sekali gitu. Nah, kalau saya sendiri pun saya sudah mulai menggeluti dunia trading ya, khususnya trading investasi, karena kalau kalian sempat baca bukunya Robert T. Kiyosaki, di situ ada 4 kuadran ya. Kita itu kerja sebagai karyawan, bekerja sendiri. Yang ketiga adalah businessman, kita membuat bisnis, dan yang keempat adalah investor. Nah, saya udah mulai menggeluti bidang yang 3 dan 4 ini. Nah, sedikit cerita, saya tidak akan mengambil contoh dari orang lain, tapi saya akan mengambil contoh dari saya sendiri. Saya dari beberapa tahun lalu, saya sudah melihat ke depan bahwa saya ingin hidup yang tidak perlu harus terlalu banyak keluar rumah. Saya ingin banyak di rumah saja, karena saya ingin menikmati masa-masa saya dengan keluarga saya. Nah, untuk itu saya menciptakan bagaimana pekerjaan yang bisa cocok untuk saya nantinya untuk di rumah saja. Karena saya bisa mengajar,
Oke, saya buatlah video mengajar. Oke, cerita sedikit tentang YouTube saya ya. Tadinya saya itu nyari guru yang bisa ngajar gospel karena saya ingin belajar gospel gitu. Tapi ternyata tidak ada yang ngajar gospel di Indonesia. Kalau di luar itu banyak sekali. Oke, karena tidak ada, makanya saya mempunyai inisiatif saya bikin sendiri. Karena pasti banyak juga orang yang pengen belajar gospel seperti saya. Dan seperti yang kalian lihat, channel ini terus berkembang ya. Sekarang sudah 34.000 subscriber. Wih. Thank you loh. Thank you kawan-kawan. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe ya. Dan klik loncengnya. Jadi kalau ada video baru, langsung nongol di notif kalian. Nah, selain itu juga saya membuat offline-nya. Jadi saya tidak hanya fokus di YouTube saja, tapi saya bikin lessonnya. Sekarang sudah ada riham.com. Buat kalian yang ingin gabung belajar, kalian bisa ke situ. Nah, ada juga komunitasnya saya buat. Kalau kalian ingin gabung di komunitasnya, kalian bisa langsung ke Discord. Linknya ada di bawah ya, di deskripsi. Itu gratis kalau yang ingin gabung di Discordnya. Dan yang ingin gabung di Riham juga saya sudah kasih materi yang gratis. Basic teori, ada live streamingnya. Kalian bisa lihat di situ ya. Kalian tinggal daftar. Nah, itulah. Saya juga sekarang menggeluti dunia trading karena trading bisa dilakukan di rumah. Oke, buat kalian yang ingin belajar trading, kalian juga bisa langsung tanya ke saya. Pokoknya semua dipromosiin ya. Ya gitu. Jadi buat kalian para musisi, itulah kenapa saya tidak terlalu fokus kepada reguleran dan hal-hal seperti itu, musik cafe atau weddingan, karena saya ingin berkarya. Dan selain berkarya, saya juga ingin memperluas jaringan saya. Jadi saya tidak hanya di situ-situ aja, tapi bisa merambah ke nasional bahkan internasional gitu loh. Nah, kalau kalian lihat member di Riham itu sudah ratusan, berisi dari seluruh dunia, karena nggak cuma di Indonesia saja. Di situ banyak sekali yang sudah mendapatkan benefitnya. Itulah yang saya suka gitu ya, karena saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang gitu loh. Nah, jadi sekali lagi nasihat saya buat kita semua, janganlah terlalu fokus kepada satu bidang saja. Kalau kita bisa memperluas bidang kita, kenapa tidak? Kita coba untuk hal-hal yang belum pernah kita coba sebelumnya. Siapa tahu mulai dari situ kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu kan. Kita bisa menambah ilmu kita, menambah wawasan kita gitu. So kawan-kawan, thank you yang sudah menonton video ini. Mungkin video ini agak sedikit panjang ya, tapi semoga video ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini. Oke guys, jadi thank you banget buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan dukung terus channel ini supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Semoga tahun ini bisa dapat 100.000 subscriber ya. Kalau bisa 1 juta, wih, amin puji Tuhan. Sampai jumpa di next video. Stay Jason Gospel. God bless.